Qin Yichen diam-diam ketakutan. Sepertinya dia bahkan tidak terluka di sepanjang jalan. Tetapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Anda tahu, bahkan deduksi dan kebijaksanaan Putra Baize tidak dapat dengan mudah melewati rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dan jelas, jika Bai Guanxing tidak menghindari sebagian besar rantai, saya khawatir akan sulit bagi Zhong Nantian, pembangkit tenaga listrik kerajaan, untuk bertahan hidup dengan paksa. Namun, pada saat ini, minuman dingin Bai Guanxing bergema di benak Qin Yichen. Meditasi. Pisaumu sangat berguna. Harus dipotong. Dengan kata-kata Bai Guanxing, kepanikan di hati Qin Yichen menghilang, dan rantai gelap yang tak berujung juga dilupakan. Tetapi rantai itu tidak ada habisnya. Mereka masih dalam kegelapan, dan rantai itu dapat membunuh mereka kapan saja. Seolah-olah kesempatannya hanya sesaat. Apa yang bisa dilakukan Qin Yichen adalah mencari alam semesta yang hanya dia lihat dari suara ilahi Bai Guanxing yang sepertinya membantunya mengerti. Kesempatan sesaat bukan hanya omong kosong belaka. Saat Bai Guanxing menghabiskan minuman dinginnya, ia langsung berteriak. Menembak. Pada saat itu, Kaisar Zhong Nantian mengguncang dunia. Itu adalah petarung seperti gunung. Tidak. Di bawah pukulan itu, Qin Yichen hanya melihat kepalan tangan dan pendukung Zhong Nantian, dan bahkan sidik jarinya dan garis di punggung tangannya semuanya mencerminkan pegunungan dan sungai yang cerah. Gunung dan sungai tak berujung memiliki kekuatan tak berujung, dan pukulan ini cukup untuk membubarkan kegelapan di sekitarnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di Wei menyapu ke segala arah, tiba-tiba mengenai bola cahaya hitam. Pada saat itu, bola cahaya hitam itu penuh dengan retakan. Meskipun pukulan penuh Zhong Nantian sulit diguncang, bola cahaya hitam tidak pecah. Bai Guanxing mengertakkan gigi. Wajahnya sudah pucat. Sebenarnya sejak masuk neraka, Bai Guanxing selalu menjadi orang yang paling banyak berkontribusi. Baru saja bergerak puluhan ribu kali untuk memotong platform kaisar dan melarikan diri dari kegelapan yang tak terbatas, jelas bahwa ini sangat serius bagi kaisar yang belum menjadi kaisar. Namun demikian, Bai Guanxing masih mengertakkan gigi, dan tiba-tiba segel Bai Sutian tertahan. Baize tidak memiliki segel surga, pelanggaran hukum. Bahkan kegelapan yang tak terbatas perlahan-lahan mencair dan lenyap. Retak. Celah bola cahaya hitam menjadi lebih padat, dan bahkan melalui celah tersebut, Anda bisa melihat bayangan naga di dalamnya. Dan Lei Qiu bahkan lebih menentukan, langsung berubah menjadi naga petir yang ganas dan menukik pergi. Dan setiap skala naga tinggi di langit. Saya. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, Kong Wu sudah ketakutan dan terpana. Ia hanya merasa dirinya sangat kecil. Namun meski begitu, ia tetap mencabut pedangnya dari pinggangnya. Dia telah berada di sisi Qin Yichen, dan dia juga menyukai teknik pedang. Tetapi teknik pedangnya lebih cerdik. Namun, kecerdikan ini hanya relatif. Nyatanya saat Kong Wu menebas pedang ini, cahaya dan kekuatan pedang itu masih seperti cahaya yang bersinar, yang sepertinya hanya menambah secercah sinar kemuliaan serangan Zhong Nantian. Ledakan. Bola cahaya hitam terus bergetar, dan wajah Zhong Nantian sudah menjadi urat biru dengan keras. Bahkan ketika tinjunya dan kegelapan saling terkait, sidik jari yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gunung dan sungai yang indah ditelan oleh kegelapan. Tampaknya di bawah pukulan ini, serangan balik yang harus dia tanggung tidak terbayangkan. Cepat. Rusak. Tanda seru. Tanda seru. Apa yang membuat Zhong Nantian lebih cemas adalah bahwa rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, seperti yang diharapkan, telah memotong suara siulan yang menusuk, dan sebagai gantinya datang. Zhong Nantian tahu betul bahwa terlalu sulit bagi Bai Guanxing untuk berpikir untuk menghindarinya lagi begitu saja. Fragmen bola cahaya hitam sudah ada di mana-mana, dan Qin Yichen sudah cukup untuk melihat bayangan naga. Namun, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya semakin dekat, dan pucat yang muncul di wajah Bai Guanxing tidak bisa disembunyikan oleh sikap keras kepala. Tuan. Ambil pisau. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan terakhir. Dengan pukulan ini, kandangnya harus dipatahkan. Qin Yichen memegang pedang Wukong dengan erat. Dalam pikirannya, tidak. Tidak dalam pikiran. Dia sudah berada di dunia yang sunyi itu sekarang. Tetapi pada saat ini, di depan alam semesta yang tampaknya hanya memiliki dia sendiri, bayangan naga muncul. Dan rantai yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya menghancurkan alam semesta. Terlebih lagi sehingga dia akan merobeknya. Alam semesta terus-menerus hancur, seperti bilah Wukong yang bergetar di tangan Qin Yichen. Dengan pisau ini, Qin Yichen tidak berani mengatakan bahwa pisau itu pasti akan dipotong. Terlebih lagi, pada saat ini, apakah mungkin untuk melihat generasi ke-18 Kaisar Langit Naga sejati, atau diserang dan dibunuh oleh rantai tak berujung, semuanya jatuh pada pisau ini. Keringat mengalir dari telapak tangan Qin Yichen. Dia tidak pernah berpikir bahwa pisau di tangannya suatu hari akan memutuskan hal sebesar itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Banjir juga merupakan tikaman. Itu juga tikaman di udara. Kamu hanya perlu menebasnya. Tanda seru. Tanda seru. Raungan Bai Guanxing datang,
dan itu bergema di alam semesta yang didirikan Qin Yichen. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya. Dia memotong dengan pisau ini. Dan di dunia, tidak ada bayangan naga, dan tidak ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Zhong Nantian yakin bahwa dia bukanlah ilusi. Dia sangat yakin bahwa saat Qin Yichen mengambil pedang, seluruh dunia memadat di belakangnya. Pisau ini. Dengan pisau ini, Zhong Nantian, yang berani menyerang tanah Zentian, bahkan merampok Hao Xianding, dikejutkan oleh Zhong Nantian yang berhasil keluar dari surga. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan satu pukulan, bola cahaya hitam itu meledak tiba-tiba. Zhong Nantian tidak bisa membayangkan. Anda tahu, beberapa saat yang lalu, dia siap untuk melihat ke belakang dan mengguncang rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah. Tetapi pada saat ini, Bai Guanxing tampaknya tidak memberi Zhong Nantian waktu untuk tercengang, dan Kaisar Zantai melewati langit dan terbang ke bola cahaya hitam yang pecah. Nah, kamu bisa melakukannya. Zhong Nantian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, jalan yang tidak dilalui Kaisar Pedang Gila di masa lalu. Biarkan kau menemukan. Bai Guanxing juga tersenyum. Tuan, apakah Anda ingat pisau ini? Qin Yichen mengangguk diam-diam, dan dia seharusnya menuliskannya. Wow. Kaisar Zantai terbang di atas bola cahaya hitam yang rusak, dan Qin Yichen melewatinya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas bahwa bola cahaya hitam yang hancur seperti batu giok berwarna sebenarnya terbuat dari cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Begitu rusak, cahaya hitam di dalamnya juga meledak. Tapi segera, Qin Yichen menyempitkan pandangannya, matanya yang tajam yang tampak seperti pedang penuh harapan. Kaisar Mingyang, ini dia. Generasi ke-18 Kaisar Langit Naga Sejati yang telah bertemu dengannya di pengadilan pertama, memberitahunya tentang kemuliaan naga sejati dan menjadi suar pertamanya di surga Kaisar, akhirnya akan bertemu. Di tengah bola cahaya hitam, memang ada bayangan naga besar. Qin Yichen tampak sangat kecil di depan bayangan naga ini. Bayangan naga bercokol, dan mata naga tertutup rapat. Meski tidak ada nafas kehidupan, kekaguman ekspresi Qin Yichen tidak goyah. Namun, ketika mereka melihat situasi tragis Kaisar Qin Mingyang, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, dan ada kesedihan dan kemarahan di matanya. Saya melihat bahwa sisik naga Kaisar Mingyang semuanya terjerat dengan rantai hitam. Bila tajam dari rantai itu menembus sisik naga, dan darah naga sepertinya telah mengalir dan mengering. Apa yang membuat Qin Yichen paling gemetar adalah, dilihat dari tubuh naga, itu seharusnya menjadi posisi jantung Kaisar Mingyang. Pada saat ini, dia tertusuk paku hitam,